Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat di dalam PJJ, terutama pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang deret aritmetika dan deret geometri. Nah, tentu saja kalian pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Untuk itu anak-anak, kita akan melihat apa itu definisi dari deret aritmetika. Nah, definisi dari deret aritmetika adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika. Jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika. Nah, jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan tersebut dinotasikan dengan S. Jadi lambangnya S. Kemudian karena ini jumlah, maka S sama dengan U1. U1 itu suku pertama ya, ditambah U2, ditambah U3, ditambah sampai sama dengan UN. Nah, kemudian UN, mengingat kembali ya, UN itu rumusnya pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, ini nanti akan dipakai di dalam menyelesaikan suatu deret. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rumus N suku pertama. Rumus N suku pertama dari deret aritmetika. Kita akan melihatnya ya. Sebelumnya, saya ulangi lagi. Dari Sn ini, itu kan penjumlahan dari barisan aritmetika. Jadi, Sn sama dengan U1, ditambah U2, ditambah U3, ditambah titik-titik-titik, sampai UN. Sampai ditambah UN. Nah, UN tadi seperti yang tadi, UN dirumuskan A plus N min 1 kali B. Kemudian U1-nya itu sama dengan A, yaitu suku pertama. Nah, nanti kita akan pakai ini ya. Nah, untuk rumus N suku pertama ini ada dua. Rumus yang pertama ini, Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali B. Atau bisa yang lebih sederhana, Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Jadi UN-nya memang kita harus cari dulu kalau kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, ini sama saja ya, kamu mau pakai yang pertama atau yang kedua itu sama saja. Silahkan kalian boleh pilih. Nanti hasilnya tentu saja harus sama. Nah, kemudian keterangannya di sini UN itu suku ke N, kalian sudah tahu N itu adalah bilangan asli dan B adalah bedanya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, maka kita langkah pertamanya akan mencari suku kelimanya dulu. Suku kelimanya itu berapa? Jadi di sini dirumuskan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, N-nya diganti 5, karena yang ditanya suku kelima ya. U5 sama dengan 2. Nah, 2 ini asalnya dari suku pertama. 2 ditambah N min 1, 5 dikurangi 1 kali B. Nah, bedanya ini diperoleh dari sini. 5 dikurangi 2, itu 3. 8 dikurangi 5, itu juga 3. Jadi bedanya 3. Jadi, U5 sama dengan 2 ditambah 5 dikurangi 1, 4. 4 kali 3, 12. 2 ditambah 12, jadi 14. Nah, diperoleh U5-nya, suku kelimanya 14. Maka, kita bisa substitusikan rumus dari deret aritmetika ini,
N sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini rumus yang kedua yang dipakai ya. Nah, N-nya diganti 5. S5 sama dengan 5 per 2 kali A-nya tadi 2. UN-nya tadi adalah U5 yaitu 14. Jadi 2 ditambah 14. 16 ya di sini ya. Kemudian S5 sama dengan 5 per 2 kali 16. Nah, 16 bisa dibagi dengan 2 yaitu 8. Jadi 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jumlah kelima suku dari barisan 2, 5, 8 dan seterusnya adalah 40. Nah, demikian ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami contoh yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ketiga adalah 36 dan jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 144. Pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Kita akan mencari dulu. Di sini belum diketahui suku pertamanya berapa, bedanya berapa. Maka kita akan mencarinya dengan membuatnya menjadi bentuk aljabar. Suku ketiga berarti U3 sama dengan 36. Nah, suku ketiga tadi kalau dimasukkan dalam rumus suku ke N itu menjadi A plus 2B. Kenapa di sini 2? Karena N dikurang 1, karena di sini N-nya 3 ya, 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, jadi untuk rumus U3 itu A ditambah 2B sama dengan 36. Kita dapatkan persamaan pertama. Kita dapatkan persamaan pertama ya, A ditambah 2B sama dengan 36. Kemudian, kalimat yang berikutnya kita terjemahkan. Jumlah suku kelima dan suku ketujuh adalah 144. Berarti bentuk aljabarnya U5 ditambah U7 sama dengan 144. Nah, U5 itu kalau kita substitusikan ke rumus suku ke N itu menjadi A ditambah 4B. Karena di sini 5 ya, 5 dikurangi 1, 4. Seperti yang tadi, ini 3 dikurangi 1, 2. Jadi A ditambah 2B. Nah, kalau U5 berarti A ditambah 4B. Kemudian U7 A ditambah 6B. Begitu ya. Nah, saya ulangi lagi. U5 A ditambah 4B. U7 A ditambah 6B sama dengan 144. Kemudian yang memuat variabel yang sama, A ditambah A itu 2A, 4B ditambah 6B itu 10B. Jadi, yang memuat variabel yang sama bisa dijumlahkan. Jadi persamaannya 2A ditambah 10B sama dengan 144. Nah, kedua ruas dibagi 2. Jadi A ditambah 5B sama dengan 72. Jadi di sini ada dua persamaan ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu A ditambah 2B sama dengan 36. Persamaan yang kedua A ditambah 5B sama dengan 72. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Caranya bagaimana? Dengan pengurangan. Nah, ini adalah tadi persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama tadi ya. A ditambah 5B, asalnya di situ sama dengan 72 tadi. Kemudian yang ini adalah yang A ditambah 5B itu persamaan yang kedua ya. A ditambah 5B itu persamaan yang kedua. Ini adalah persamaan yang pertama. A ditambah 2B. Nah, kemudian kita kurangkan ini. Persamaan yang kedua dikurangi persamaan yang pertama. Jadi A ditambah 5B dikurangi A ditambah 2B sama dengan 72 dikurangi 36. Nah, kemudian A dikurangi A itu kan 0, jadi nggak perlu ditulis. Terus 5B dikurangi 2B
Jadi kenapa ini dikurangkan? Karena di sini yang tanda di luar kurung itu min. Tanda di dalam kurung itu plus. Jadi min ya di sini. Jadi 5B dikurang 2B sama dengan 36. Jadi 5B dikurang 2B adalah 3B sama dengan 36. Jadi B-nya sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Sudah diketahui B-nya sama dengan 12. Kemudian kita cari apa lagi? Kita cari A-nya. Nah, A-nya bisa dimasukkan ke persamaan 1, bisa dimasukkan ke persamaan 2. Nah, kita pilih persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan 36. Jadi A ditambah 2 kali B-nya tadi 12. Jadi 2 kali 12, 24. Jadi A tambah 24 sama dengan 36. Jadi A-nya 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Sudah diperoleh A dan B, nilai A dan B. Jadi nilai B-nya tadi 12, nilai A-nya juga 12. Kita substitusikan ke rumus. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, tadi jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya diganti 10. Jadi 10 per 2 kali 2 kali 12 ditambah 9 kali 12. 9-nya ini diperoleh dari mana? N-1. N-nya kan 10. 10 dikurangi 1, 9. 9 kali 12. Hingga dalam kurung diselesaikan. 2 kali 12, 24. 9 kali 12, 108. Jadi 10 per 2, 5. 5 kali 132. Jadi 660. Begitu ya. Semoga kalian paham. Kemudian yang berikutnya. Kita akan melihat bagaimana untuk rumus deret geometri. Dari deret geometri ini, jumlah suku yang ditunjuk oleh barisan geometri. Hampir sama ya dengan deret aritmetika. Nah, barisan geometri itu U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, kalau deret geometri itu berarti kan penjumlahan. Seperti yang tadi ya. U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN. Itu sama dengan Sn pada deret geometri. Nah, di mana U1-nya itu adalah A atau suku pertama dan UN, kalian masih ingat ini adalah rumus suku ke N dari barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, kemudian dirumuskan di sini Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, di mana R-nya ini adalah lebih dari 1. Jadi, kalau nanti R-nya, rasionya, R itu rasio ya, itu lebih dari 1, maka kamu pakai rumus yang ini. A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1. Tapi nanti jika ditemukan R-nya itu kurang dari 1, kamu menggunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, begitu ya. Itu adalah rumus untuk deret geometri. Semoga kalian paham. Yang berikutnya. Contoh ya. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3, 6, 12, dan seterusnya. Maka kita identifikasi suku pertama U1-nya adalah 3, suku keduanya adalah 6. Jadi rasionya kita bisa lihat 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah jumlah 8 suku, berarti N-nya sama dengan 8. Jadi kita masukkan dalam rumus, karena R-nya itu lebih dari 1, kita pakai rumus yang pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Kita masukkan N-nya 8. Jadi 3 kali 2 pangkat 8, R-nya 2 ya, N-nya 8. Dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Dalam kurung selesaikan, 256, 2 pangkat 8, 256 dikurangi 1. Dikali 3. Dibagi 1, hasilnya 765. Gitu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Diberikan deret geometri dengan suku-suku positif U2 sama dengan 10 dan U4 sama dengan 40.
Bila UN sama dengan 160, tentukanlah jumlah N suku pertama deret geometri itu. Nah, kita akan uraikan. U2 sama dengan 10. Sesuai dengan rumus suku ke N, barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, di sini untuk U2, N-nya itu berarti 2. A kali R pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu 1, jadi tidak perlu ditulis ya. A kali R sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua, U4 sama dengan 40. A kali R pangkat 3 sama dengan 40. Nah, dari persamaan yang kedua ini, kita akan uraikan. R pangkat 3 itu bisa diuraikan menjadi R pangkat 1 kali R pangkat 2. Jadi di sini ditulis A kali R pangkat 2 sama dengan 40. Jadi ini baris yang kedua ini dengan yang ketiga itu ekivalen ya, jadi sama. A kali R pangkat 2 sama dengan 40. Nah, A kali R tadi kan sama dengan 10. Jadi kita substitusikan di sini, 10 kali R pangkat 2 sama dengan 40. Jadi R pangkat 2 sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi R-nya itu plus minus 2. Nah, kemudian kita sudah menemukan R-nya, sudah menemukan rasionya. Sekarang yang berikutnya. Nah, karena suku positif, maka R-nya diambil yang positif. Karena dia sukunya positif, maka R-nya diambil yang positif. Jadi, kita akan mencari A-nya. Tadi sudah ketemu R-nya, kita akan mencari A-nya. A kali R, ini dari persamaan yang pertama. A kali R sama dengan 10. A kali R sama dengan 10. Nah, R-nya diganti 2. Jadi, 2A sama dengan 10. A-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sudah ditemukan A dan R. A sama dengan 5 dan R sama dengan 2. Maka, untuk mencari N-nya itu berapa? Itu menggunakan persamaan UN sama dengan 160 yang sudah diketahui tadi. UN sama dengan 160. Nah, UN itu kita substitusikan untuk rumus barisan geometri A kali R pangkat N-1 sama dengan 160. Nah, A-nya tadi sudah ketemu 5, kita substitusikan 5 di sini. Kemudian R-nya sudah ketemu 2, kita substitusikan di sini ya. 5 kali 2 pangkat N-1 sama dengan 160. Nah, 2 pangkat N-1 sama dengan 32. 32 ini diperoleh dari 160 dibagi 5. Jadi 2 pangkat N-1 sama dengan, kita jadikan bentuk pangkat. 32 ini 2 pangkat 5. Karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka yang dipersamakan adalah pangkatnya. N-1 sama dengan 5, jadi N-nya sama dengan 6. 5 ditambah 1. Begitu ya. Jadi sudah diketahui A, sudah diketahui R, dan sudah diketahui N. Nah, yang ditanya adalah jumlah N suku pertama. Nah, N-nya itu 6. Maka, karena R-nya tadi positif, maka pakai rumus yang pertama ini ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, N-nya diganti 6. A-nya tadi 5. 5 kali 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Jadi nanti akan diperoleh S6 sama dengan 5 kali 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikurangi 1, 63. 5 kali 63. Jadi sama dengan 315. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 315. Demikian ya contoh untuk deret geometri. Nah, sekarang kalian kerjakan soal di buku. Hanya 2 soal saja ini, kerjakan di buku. Kemudian kalian foto dan upload di tugas kelas pada Google Classroom. Begitu ya. Jadi soalnya yang pertama ini, sebuah suku, kelima sebuah deret aritmetika adalah 11.
Dan jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. Jumlah 8 suku yang pertama deret tersebut adalah, nah silahkan kalian kerjakan menggunakan deret aritmetika. Kemudian yang ini, jumlah 6 suku pertama deret geometri, 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah dan seterusnya adalah berapa? Nah ini menggunakan deret geometri. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati.